Selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 141. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Melanjutkan pembahasan episode sebelumnya, Shin memperlihatkan percakapan Feng Zunze dan Yao Lao di pavilion bintang jatuh. Feng Zunze pun berkata, "Ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Xiaoyan menuju ke wilayah binatang. Aku ingin tahu apakah buah bayi spiritual telah diperoleh. Cukup banyak ahli yang tertarik pada renungan kali ini. Apakah kau yakin Xiaoyan bisa mendapatkannya?" Yao Chen pun tersenyum saat membuka matanya, melihat ke arah pintu masuk pavilion bintang jatuh. Fluktuasi ruang tiba-tiba muncul dengan keluarnya kapal terbang yang mengangkut Xiaoyan dan kelompoknya. Feng Zunzi berkata, "Pak Tua, selamat, harapanmu akan segera terpenuhi. Kamu telah menemukan murid yang baik." Setelah perkataan itu, segera tubuh Yao Chen dan Feng Zunze secara bersamaan menghilang dan muncul di luar menyambut kedatangan mereka. Xiaoyan pun segera mendarat dan ia pun menangkupkan kedua tangannya. Sembari ia berkata, "Kami telah memenuhi harapan kalian." Yao Lao pun bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoyan pun menjawab, "Banyak hal yang mengejutkan di sana, namun aku masih baik-baik saja." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengeluarkan kotak berisikan buah bayi spiritual yang memancarkan cahaya keemasan. Ini memang buah bayi spiritual. Selain itu, ini adalah buah bayi jiwa kelas emas, kualitas terbaik, ucap Yao Chen dengan terkejut. Feng Zunze pun berkata, dengan buah bayi spiritual ini, semua esensi aura spiritual Yao Chen yang telah hilang akan sepenuhnya terisi kembali. Xiaoyan pun berkata, "Guru, kamu harus melakukan pelatihan tertutup hari ini dan mencoba mengisi kembali esensi spiritual secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa memulai memurnikan tubuhmu." Yao Chen pun mengangguk dan berkata, "Bocah, apakah kamu merindukan ayahmu?" Xiaoyan pun terkejut saat mendengar Yao Chen tiba-tiba berbicara tentang hal ini, sehingga dia pun terdiam sejenak. "Aku akan menyelamatkan ayah. Ini adalah janjiku pada kakak pertama dan kedua. Aku tidak punya wajah untuk kembali dan melihat mereka jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah." Mendengar ucapan itu, Yao Chen dengan segera menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut. "Guru akan membantumu, bahkan jika harganya adalah nyawaku. Jika ayahmu mengetahui bahwa anaknya sudah menjadi ahli kuat, dia akan sangat bahagia." Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya, "Apakah guru mengetahui di mana ayah dipenjara?" Yao Lao pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada dimanapun di Central Plains." Xiaoyan pun kaget mendengar itu. Dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Yao Chen melanjutkan, "Aku juga tidak yakin mengapa Hall of Soul begitu sangat menghargai ayahmu. Aku hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang berada bersamamu. Dan juga aula jiwa juga memiliki alam jiwa seperti yang dimiliki klanku." Xiaoyan pun terkejut setelah mendengarkan itu. Lantas ia berkata, "Guru, maksudmu aula jiwa juga bisa menciptakan alam mereka sendiri?" Yao Lao pun mengangguk dan menjawab, "Soul Realm. Namun, para ahli yang menyadari Soul Realm hanya sedikit, bahkan di Central Plains. Adapun pintu masuk ke Soul Realm, bahkan aku pun tidak mengetahuinya." Xiaoyan lantas berkata, "Ayahku telah dipenjara di Soul Realm?" Yao Lao pun menjawab, "Iya, itu benar. Fraksi Hall of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikanku, dikabarkan bahwa aula jiwa memiliki nama lain sejak zaman kuno, yaitu disebut sebagai Klan Hun." Mendengarkan itu, Xiaoyan pun langsung tersadar. Lantas ia berkata, "Klan Hun? Mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klanku?" Yao Lao pun menjawab, "Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, Sun Er mungkin memiliki beberapa informasi tentang ini. Hanya ini informasi yang aku tahu. Namun, terlepas dari bagaimana hubunganmu dengan aula jiwa nantinya, aku pasti akan membantumu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku sendiri." Setelah mengatakan itu, Yao Lao pun menepuk bahu Xiaoyan dan membawa kotak kayu yang telah diberikan olehnya. Setelah mendengar berita itu, Xiaoyan berkata, "Ayah, tak peduli seberapa kuat aula jiwa, aku tetap akan menyelamatkanmu. Tunggu aku."
Yao Chen pun segera melakukan pelatihan tertutup dan mulai menyerap esensi buah jiwa untuk memulihkan esensi aura spiritualnya dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Setelah Yao Chen melakukan pelatihan, Xiaoyan pun memulai persiapan untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh Qingling. Dia mempersiapkan kolam air jernih dan beberapa bahan obat bubuk, serta cairan yang segera dimasukkan ke dalam air, lalu menuangkan cairan perak dari sebuah botol ke dalam air. Dan tambahan terakhir adalah darah dari binatang pil yang segera jatuh ke dalam air. Sekarang, persiapan telah selesai. Xiaoyan menyuruh Qingling untuk memasuki air dan menyerap semua kekuatan obat. Jika berhasil, Qingling dapat menstabilkan kekuatan Dozun di tingkat bintang 1. Dengan segera, Qingling pun memasuki kolam yang dipenuhi dengan obat dan mulai memasuki kondisi pelatihan untuk menyerap kekuatan obat. Rasa sakit secara bertahap dialami oleh Qingling. Bahkan sampai-sampai dia berteriak. Di sisi Xiaoyan yang mengamati pelatihan Qingling, dia tiba-tiba tersadar bahwa terdapat tato misterius di punggung halus Qingling. Tato itu berbentuk ular berkepala 9. Menyadari itu, Xiaoyan pun memusatkan perhatiannya pada ular misterius berkepala 9 ini. Dan dia sangat kebingungan karena belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu. Jelas bahwa ini bukan magical beast biasa. Lantas ia bertanya-tanya, benda ini sebenarnya apa itu? Ah, sudahlah, nanti saja aku tanya kepada Qingling pas dia sudah bangun. 4 hari telah berlalu. Air kolam yang berwarna merah samar mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Xiaoyan yang duduk di batu di tepi kolam, matanya mulai terbuka. Dia merasakan ada perubahan yang sedikit aneh di dalam kolam. Apakah ini hampir selesai? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, dia mendengar suara percikan air yang muncul dari dalam kolam. Dia pun tertegun. Tiba-tiba, seluruh gua bergetar hebat. Ada apa ini? Xiaoyan dengan terkejut buru-buru berdiri dan memusatkan perhatiannya pada kolam yang tertutup kabut. Aktivitas itu datang dari titik di dalam kolam. Xiaoyan menyipitkan mata, menatap tajam ke dalam kabut. Sepertinya ada garis besar yang samar-samar mulai terlihat. Doji di dalam tubuhnya mengalir dengan cepat. Kabut energi yang menyebar itu tiba-tiba bergetar saat doji mengalir dalam tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata yang dipenuhi cahaya hijau. Dan akhirnya berubah menjadi 3 bunga zamrud yang mengelilingi mata, berputar dengan cepat. Murid bunga ular 3 giok hijau, pikir Xiaoyan dengan tegang. Hati Xiaoyan berdetak kencang begitu melihat penampilan mata iblis itu. Tubuhnya tanpa sadar perlahan mundur. Baru saja tubuh Xiaoyan ditarik mundur, mata iblis itu meledak dan sosok besar muncul dari dalam kolam, menerkam ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan langsung terpenganga saat melihat sosok besar itu. Itu adalah ular raksasa dengan 9 kepala yang buas. Xiaoyan pun segera memusatkan perhatian pada ular berkepala 9 yang tiba-tiba menyerangnya. Matanya berkedip, dan sesaat kemudian dia berteriak keras saat ular itu hendak menerkam tubuhnya. Qingling! Teriakan Xiaoyan disertai doji 3.000 api pembakaran yang berbentuk naga menggema di dalam gua dan membuat gua bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 itu gemetar di bawah teriakan itu. Sesaat kemudian, perlawanan muncul di mata merah darahnya. Warna merah darah itu memudar dengan cepat, digantikan oleh warna hijau zamrud yang perlahan muncul kembali. Segera setelah warna hijau zamrud itu muncul, tubuh besar ular 9 kepala itu meledak menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya pun menyusut dengan cepat. Dan tubuh Qingling pun terjatuh ke tanah. Dan segera, Xiaoyan pun mengangkat tubuh Qingling dan melihat Qingling yang terbangun dengan tatapan bingung. Lantas ia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Qingling yang perlahan membuka matanya, menatap Xiaoyan yang berada begitu dekat dengannya. Dia pun terkejut. Dan dengan cepat, dia pun berlari menjauh dari tangan Xiaoyan dan bersembunyi di balik pilar batu. Qingling pun segera memakai pakaiannya kembali. Setelah itu, Xiaoyan pun bertanya dengan serius, "Apa yang terjadi tadi itu?" Qingling terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia pun segera menjawab, "Itu adalah jiwa dari ular surga kuno." Xiaoyan pun terkejut mendengarkan itu. Dia pernah mendengar tentang ular surga kuno. Dikatakan bahwa ini adalah nenek moyang dari magical beast ular kuno yang memiliki kemampuan menghancurkan dunia. Ular ini sebanding dengan poni surga kuno.
Namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Phoenix surga kuno, dan mereka pun telah punah sejak zaman kuno. Xiaoyan dan kebingungan pun segera berkata, itu tidak mungkin. Yang aku ingat, buku-buku kuno tidak mencatat bahwa ular surga kuno memiliki 9 kepala. Jinglin pun menjelaskan, ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Aku juga tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Ketika aku tiba di Central Plains, aku tanpa sengaja menemukan kerangka ular surga kuno di pegunungan kuno. Karena penasaran, aku akhirnya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Aku tidak menyangka malah memanggil tubuh spiritual. Makhluk ini sangat sulit dijinakan. Dia tidak mendengarkanku meski aku sudah menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Terkadang dia keluar dan menyebabkan masalah. Untungnya dengan meningkatkan kekuatanku, ketahanannya semakin melemah. Sepertinya aku akan segera bisa mengendalikannya. Xiaoyan pun terkejut. Mengendalikan ular surga kuno yang bermutasi, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix surga kuno. Jika berhasil tumbuh di masa depan, itu bahkan bisa melawan elit Doseng. Xiaoyan pun bertanya, kan kamu bilang murid bunga ular 3 giok hijau tidak bisa mengendalikan ular dengan garis keturunan kuno, bukan? Jinglin pun menjawab, jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun ini hanya roh. Lagi pula, bukan aku yang mengendalikannya. Malahan, dia ingin tetap berada di dalam tubuhku. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari Magical Beast yang memiliki garis keturunan bangsawan dari zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno. Yang lainnya adalah surga menelan piton. Nansirin Deep Ground Piton yang sekarang hanyalah keturunan mereka. Mendengarkan itu, Xiaoyan pun terkejut. Sepertinya dia ingat bahwa setelah evolusi Cailin, dia tampak seperti piton menelan surga berwarna 7. Setelah pemikiran itu, Xiaoyan pun bertanya dengan serius, racun dalam tubuhmu seharusnya sudah hilang kan? Jinglin pun mengangguk tersenyum. Saat ini kekuatanku sudah mencapai bintang Dozun. Jika aku menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau, aku bisa mengendalikan Magical Beast berbentuk ular dengan kekuatan Dozun bintang 4. Xiaoyan pun segera berkata, nah kalau begitu, karena racunnya sudah teratasi, mari kita pergi. Nah baiklah, untuk pembahasan kali ini, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.